Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-53 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Freddy Cancer sebagai Madangkungan, Surya Tanjung sebagai Pakeling, Yuli sebagai Kurantil, Edi Juni sebagai Puye, Dibyo sebagai Tambir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam seri sebelumnya diceritakan bahwa pendekar Lo dan Mesin telah pergi meninggalkan Bukit Mbabar setelah mengambil pedang naga puspa. Sementara itu, Kurantil membawa dan merawat Madangkungan di rumah Pakeling kakaknya. Setelah beberapa saat lamanya Madangkungan kembali sadar. Di mana aku? Di mana aku? Apa yang terjadi? Kau terluka dalam, Kakang Madangkungan. Sekarang kau di rumah kakakku, Pakeling. Pakeling? Kau Pakeling? Iya, kau di rumahku, Madangkungan. Aku harus membunuhmu, Pakeling.
Jangan, Kakang. Jangan. Sudahilah pertikaian tak berguna ini. Aku harus membunuhnya. Aku merasa berdosa kalau tidak bisa membalas dendam ayahku. Kakang, apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu bersama dengan waktu. Tak ada manfaatnya memelihara dendam sekian lama. Dendam tak akan membuat seorang pendekar menjadi dewasa. Omong kosong. Bagaimanapun aku harus melampiaskan dendamku. Ayo, Pak Keling. Pertarungan belum selesai. Ayo kita teruskan lagi. Kakang, kau sedang terluka dalam. Kau harus beristirahat dan bukannya malah bernafsu untuk berkelahi. Kurantil. Aku memang terluka dalam. Tapi bukan berarti aku menyerah. Kakang! Diam kau. Sudah kubilang jangan ikut campur urusan laki-laki. Ayo Pak Keling. Ayo keluar ke halaman. Tempat ini terlalu sempit untuk menyambung nyawa. Madangkungan, kau terluka. Mengapa kau tidak berusaha untuk menyembuhkan luka-lukamu lebih dulu? Tidak perlu. Jangan mengira kau telah memenangkan pertarungan, Pak Keling. Aku terluka bukan oleh senjatamu. Aku juga tidak mengakui telah memenangkan pertarungan denganmu. Aku hanya mengingatkan bahwa tak ada perlunya kita meneruskan pertarungan itu. Karena kau dalam keadaan terluka. Jadi kau menolak melayani aku, Pak Keling? Iya. Aku tidak ingin memanfaatkan keuntungan ini. Kalau kau masih penasaran, baiklah, kita lanjutkan pertarungan kita. Tapi tunggulah sampai luka-lukamu menjadi sembuh. Baiklah. Baiklah, Pak Keling. Suatu ketika aku akan datang lagi ke Pongging untuk menantangmu. Silakan. Aku toh tak mungkin menolak kehadiranmu. Nah, aku akan pulang dulu. Kakang. Kita harus mencari tempat untuk menginap, Lau. Iya, tentu saja. Menurut Aki Gumblek, tak jauh dari desa Pongging ada desa lagi. Tapi sebelumnya kita harus menyeberangi sebuah hutang. Sebenarnya kita mau kemana, Lau? Iya, Mesin. Pertanyaanmu sukar untuk kujawab. Paling tidak untuk saat sekarang ini, Mesin. Kita sedang berjalan. Kita meninggalkan negeri leluhur dan sekarang berada di negeri orang. Kau tidak usah cemas karena tidak tahu tujuan perjalanan kita, Mesin. Yang penting kita mencari keselamatan. Kita menjadi orang asing di negeri ini. Makin jauh masuk ke daerah pedalaman, semakin terasa bahwa kita orang asing. Ya, kita akan banyak menemui kesulitan. Karena warna kulit dan wajah kita yang menyolok. Kita mungkin akan dicurigai dimanapun kita singgah. Tapi aku yakin tidak semua orang di negeri ini mencurigai orang asing dan bermaksud mencelakakannya. Buktinya Aki Gumblek. Dia baik. Baru saja kenal, tapi dia sudah seperti keluarga sendiri. Iya, mudah-mudahan kita akan banyak menjumpai orang-orang seperti itu, Lau. Hei, Mesin. Ada apa? Baru saja aku melihat Sina sekilas. Itu dia. Di balik daun-daunan itu. Sinar apa? Sinar itu berwarna merah. Pasti sinar lampu minyak. Kalau begitu, barangkali ada rumah di sana, loh. Iya, bayangkali sinar itu datangnya dari rumah. Ayo,
Kita ke sana. Siapa tahu kita bisa menemukan tempat untuk menginap malam ini. Ada perlu apa? Maaf, Bapak. Kami kemalaman di jalan. Apakah kami bisa numpang tidung balang semalam saja? Numpang tidur? Ya. Kalian mau tidur di mana? Rumahku ini kecil sekali. Dan aku tidak mempunyai tempat tidur yang pantas. Yang penting kami bisa membalingkan tubuh, Pak. Kami hanya membutuhkan istirahat malam ini saja. Besok pagi kami sudah akan melanjutkan perjalanan. Iya. Kalau begitu baiklah. Silakan masuk. Terima kasih. Berasal dari negeri yang jauh, dari negeri Bapak ini. Tanah luluhur kami adalah daratan Mongolia. Ribuan kilometer dari tempat ini. Aneh sekali. Tidak pernah ku dengar ada orang bepergian sejauh itu dari negeri nenek moyangnya. Kami memang suka juga bepergian jauh, tapi paling banter ke kota Singasari atau Kediri. Atau kota-kota lain di negeri kami sendiri. Apa yang kalian cari sebenarnya? Entahlah apa sebenarnya yang kami cari di negeri ini. Kami sendiri juga tidak tahu. Loh, ini lebih aneh lagi. Lalu tujuan kalian mau kemana? Kami berdua mau ke desa Kulawang. Kurawang. Iya. Di kaki Gunung Anjasmara. Iya. Apakah masih jauh dari sini desa Kulawang itu, Pak? Iya. Masih jauh juga. Barangkali 2 hari perjalanan dengan kaki baru akan tiba di desa itu. Ada yang kalian cari di desa Kurawan itu? Sanak famili barangkali? Atau siapa? Tidak, Pak, tidak. Kami tidak mencari siapa-siapa. Tapi barangkali ada yang bisa kami lakukan jika sudah tiba di desa Kulawang. Oh iya, Pak. Kalau daerah ini termasuk desa mana, Pak? Rasanya sepi sekali. Tak ada lagi sepotong rumah pun nampak. Ya. Memang di sini tak ada rumah lagi. Daerah ini termasuk hutan tarik. Kalau kalian besok meneruskan perjalanan, terus mengikuti jalan setapak ini, maka kalian akan sampai di desa Tebu. Ya, di sana baru banyak rumah, banyak warung makanan atau warung minuman. Ya. Ayo. Diminum lagi airnya. Terima kasih. Di sini hutan. Tidak ada apa-apa kecuali suara-suara binatang hutan. Ayo. Ini air gula aren yang aku deres sendiri. Lumayan buat menghangatkan badan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo habiskan saja. Ayo. Itu ketela bakar itu, ya. Iya. Masih hangat itu. Makan saja. Iya. Di atas tumpukan jerami dan tikar daun pandan yang sudah robek di sana sini, pendekar Lau menyusul tidur tak lama kemudian. Tapi dia nampak gelisah dalam tidurnya. Mendadak, lewat tengah malam, dia tergagap bangun. Mesin. Ada apa, Lau? Aku masih mengantuk. Bangunlah. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres? Apa maksudmu? Dia tidak ada di tempat tidurnya. Maksudku orang desa itu diam-diam telah pergi. Kelihatannya dia bukan orang yang mudah untuk dipercaya begitu saja. Apakah sudah lama orang itu pergi, Lau? Aku tidak tahu. Aku memang tidak bisa tidur pula, Aku gelisah. Mana banyak sekali nyamuk hutan. Bisa-bisa gatal sekali kalau menggigit.
Tapi karena mengantuk dan lelah, aku bisa juga terlelap sebentar. Tapi ketika bangun, kulihat tulang desa itu tak ada lagi di atas pembalingannya. Pergi kemana ya dia malam-malam begini? Mana tahu. Kita bersiap-siap saja. Kalau memang orang itu bermaksud tidak baik, ya terpaksa kita lawan berdua. Tapi Lau, kalau bisa jangan sampai kau gunakan lagi pedangmu itu, Lau. Kita berada di negeri orang. Janganlah kita melibatkan diri dalam peristiwa-peristiwa pembunuhan berdarah. Aku mendengar ada delap kaki kuda menuju kemari. Pasti orang desa itu datang bersama kawannya. Aku mendengar ada delap 2 ekor kuda. Hai, orang-orang asing! Keluar kau! Jangan enak-enak tidur di rumah orang! Keluar! Lau, kita menemukan kesulitan lagi, Lau. Kita tidak perlu takut menghadapi kesulitan. Kesulitan ada di mana-mana. Kalian jangan pura-pura tidak mendengar! Keluar kalian! Kalau tidak, kami akan masuk dan meringkus kalian! Mesin, ayo kita keluar. Hati-hati, Lau. Kami sudah keluar. Apa maksud kalian, Begitu lebih bagus. Jadi kalian tidak perlu mempersulit tugas yang dibebankan pada kami. Lihatlah, bukankah yang satu itu pemilik gubuk yang kita pakai menginap? Iya benar. Namaku Tambir. Dan ini temanku, Puyi. Ada maksud apa? Hoe membawa temanmu kemari, Jangan bertanya begitu. Aku bebas membawa siapa saja ke gubukku ini. Tapi mengapa kau pergi dengan diam-diam meninggalkan kami yang sedang tidur? Mengapa kau tanyakan juga soal itu? Aku bebas pergi kemana saja aku suka dan kapan saja. Tapi, karena pertanyaan harus dijawab, maka aku tidak keberatan untuk menjawabnya. Hai, dengar. Aku pergi memanggil temanku dengan diam-diam karena suatu tugas rahasia. Tugas rahasia? Sudah sejak semula aku memang mencurigaimu. Kau pasti bukanlah orang yang biasa berbuat baik pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Jangan ngomong sembarangan. Kamilah yang semestinya mencurigai kalian. Kalian jelas bukan penduduk desa di sekitar sini. Bahkan menurut temanku Tambir, kalian berasal dari negeri seberang lautan. Nah, bukankah kalian pantas kami curigai? Iya. Kami berdua memang orang asing di negeri ini. Karena itu, kami mencurigai kalian. Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak berbuat kejahatan. Itu soal nanti. Yang penting, sekarang kalian harus menurut pada kami. Tunggu dulu. Apa yang kau maksudkan dengan menurut? Kalian akan kami tangkap. Dan selanjutnya, kalian akan kami bawa ke rumah Rake Dukut. Siapa Rake Dukut? Alah, jangan banyak bertanya. Nanti kalian akan tahu sendiri. Siapa Rake Dukut? Tapi kami harus tahu siapa orang yang bermaksud menangkap kami, Temanku Tambir sudah berkata, kalian tidak perlu tahu. Apa masih belum jelas? Belum tahu maksudnya? Maaf. Kalau kami tidak tahu persis siapa Rake Dukut dan dengan alasan apa kami ditangkap, kami terpaksa tidak menerima begitu saja.
Jadi dengan kata lain, kalian mau melawan, begitu? Oh ya, boleh juga dikatakan begitu, ha? Hati-hati, Mesin. Tambir, kita terpaksa mengambil jalan kekerasan. Iya, kalau memang begitu, apa salahnya? Ayo, kita sergap mereka. Wah, boleh juga permainan orang ini, Tambir. Iya, perempuan ini pun agaknya bukan hanya tukang membuat sayur dan merebus telur. Agaknya dia juga mempunyai simpanan ilmu bela diri yang lumayan. Mumpung hari masih gelap, kita harus segera meringkus mereka. Supaya besok pagi segera bisa kita bawa ke rumah Rake Dukut. Iya. Buat apa membuang-buang waktu? Iya. Orang yang bernama Puye segera menyerang ke arah pendekar Lau. Dia heran setelah beberapa kali serangan-serangannya dapat ditepiskan dengan mudah. Demikian pula orang yang bernama Tambir. Sekalipun yang dihadapinya adalah wanita, namun ternyata dia cukup kerepotan juga untuk mengalahkannya. Bahkan beberapa kali dia sempat terdesak dan hampir saja terkena pukulan berbahaya. Tapi mendadak dua orang itu berhenti menyerang. Ada apa, Puye? Ada apa? Aduh! Apa yang terjadi, Lau? Mengapa orang-orang itu mendadak lobo? Rasanya pukulanku tidak mengenai bagian yang bisa membuatnya lobo seketika. Tunggu, Mesin. Jangan-jangan dia hanya berpula-pula dan bermaksud menjebak kita. Tapi kelihatannya dia bersungguh-sungguh. Mereka mendekap ulu hatinya sebelum terjun ke lobo. Baiklah, akan kulihat dulu, ha. Kau tunggu di situ, ha. Bagaimana, Lau? Kemarilah, Mesin. Bukankah dia bersungguh-sungguh? Iya. Lupanya mereka tidak berpula-pula, ha. Dua-duanya roboh seketika. Coba kau lihat ulu hatinya. Agak gosong dan memal seperti terkena pukulan kelas. Apakah kau telah memukulnya tepat di ulu hatinya, Lau? Tidak. Aku juga tidak merasa memukulnya di bagian tubuh yang rawan itu. Lalu siapa yang melakukannya? Kalau begitu, pasti ada orang di sekitar tempat ini. Iya, aku juga berpikir begitu, Lau. Dan orang itu yang telah memukulnya. Bukan memukulnya, tapi melemparnya dengan batu-batu dari jarak jauh. Iya. Tapi apa maksudnya ya? Apakah dia bermaksud menolong kita? Itu belum bisa dipastikan. Yang jelas orang itu mempunyai tingkat kepandaian yang tinggi. Dengan lemparan batu dari jarak yang cukup jauh, orang itu bisa melobohkan pendekar-pendekar seperti Puye dan Tambi. Itu dia orangnya, Loh. Tunggu! Siapa orang itu, Loh? Mana kita tahu, Mesin. Yang jelas dia mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Kalau dia bersahabat dengan kita, maka tak ada soal. Tapi kalau dia memusuhi kita, barangkali aku terpaksa menarik kembali pedang naga puspa ini. Pendekar Lo dan Mesin untuk sesaat lamanya tak bisa berbuat sesuatu. Sementara orang berkuda itu telah lenyap dalam kegelapan hutan. Hanya suara tapak kaki kudanya yang masih terdengar di kejauhan berderap dan bergema karena pantulan bukit-bukit. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh sepasang suami istri itu? Dan siapa penunggang kuda yang berkemampuan tinggi itu? Silakan menanti seri berikutnya. Sampai jumpa.